Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berkat Tuhan beserta kita pada hari ini kita dapat beribadah bersama dengan keluarga masing-masing. Mari kita menyiapkan hati kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapannya sebab segala kebaikannya yang melampaui segala akal, yang melebihi apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Engkau sungguh baik, Yesus. Penyertaan. Terima kasih Yesus, Engkau Terima kasih Tuhan.
di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami dan keluarga kami Amin. boleh bersama-sama menyembah kepada Tuhan yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar bagi hidup Ya, kami. Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh nyata dan Amin. ajaib kasih-Mu bagi hidup kami. Ya, Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan, menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Biarlah kami dan seluruh keluarga kami mau memuji-muji Engkau karena nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur dan melalui pelatarannya dengan puji-pujian. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati
Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam, boleh mengubah hidup kami, bertunas, tumbuh subur dan menghasilkan buah, dan buah kami itu tetap. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Terbukti Engkau menyertai kami, baik di gunung maupun di lembah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu
Bapa di surga, besar setiamu, besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya hari ini pun kasih setia Tuhan masih tetap besar, agung dan mulia. Engkau sungguh-sungguh rindu Tuhan supaya kami mengenal Engkau melalui firman-Mu. Dan sebentar firman-Mu akan disampaikan, kiranya Roh Kudus akan menolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun setiap jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Feby, Tuhan kiranya Engkau akan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan pada hari ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita berdiri sekali lagi dan kita akan menyatakan kesiapan kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita mengangkat Alkitab kita, katakan bersama-sama, 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Yodia Feby. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman pada hari Minggu ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, sungguh pemeliharaan Tuhan luar biasa di dalam hidup kami. Kami ada saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat masing-masing. Meskipun kami terpisah secara jarak Tuhan, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas oleh dinding manapun. Sehingga kami boleh menerima firman-Mu utuh pada hari ini Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu untuk menginspirasi kami semua, menerangi hati kami. Singkapkan apa yang tersembunyi di antara kami Tuhan. Jikalau ada dosa-dosa yang merintangi Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu, sehingga kami boleh Tuhan ditegur, diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari pasal yang terakhir dari kitab Yunus, yaitu kitab Yunus pasal yang keempat. Judul firman Tuhan hari ini adalah hal sebenarnya tentang kita. Saya adalah penyuka film, terutama film thriller atau misteri. Ini lain dengan film horor atau film setan-setanan gitu ya. Film thriller itu lebih ke ada plot twistnya, ada penyelidikannya, ada detektifnya, ada kasus yang harus dipecahkan dan lain sebagainya ya. Tapi saya akan lebih senang kalau ending dari film itu berakhir atau berujung happy ending atau bahagia. Misalnya masalahnya terpecahkan atau lakonnya menang ya, yang jahat dihukum, yang baik akhirnya bisa hidup bahagia dan lain sebagainya. Saya kurang suka dengan film yang ceritanya berakhir dengan tragis. Misalnya lakonnya atau tokoh utamanya itu misalnya mati. Ya, saya kira Bapak Ibu Saudara yang menikmati film ya akan setuju dengan saya bahwa happy ending itu menyenangkan. Yang suka baca buku atau dan lain sebagainya suka dengan yang namanya akhir yang bahagia. Ya, selama beberapa bulan ke belakang ya kita sudah mempelajari kitab Yunus ini dari pasal yang pertama sampai yang ketiga, dan kita melihat sebuah kisah transformasi yang luar biasa dari seorang Yunus yang tidak taat dan akhirnya dia taat kepada Tuhan. Ya, jika khotbah seri saya berakhir di pasal yang ketiga, maka series khotbah Yunus adalah khotbah Yunus dengan happy ending. Semua orang bahagia, semua orang suka ya. Drama Yunus yang melarikan diri dari Tuhan, kena badai, kemudian harus dilempar ke dalam laut, ditelan ikan.
dan berakhir indah dengan pertobatan seluruh Niniwe, nggak cuman manusianya aja, tapi sampai ternak dan semuanya ya, dari golongan atas, bawah, tua, muda, semuanya diikut sertakan dalam keselamatan ya, dari manusia yang bejat kembali kepada Allah, bertobat ya. Ini adalah kisah yang menyenangkan. Tetapi sayangnya kitab Yunus tidak berakhir di pasal yang ketiga. Ending di pasal yang ketiga yang lalu adalah berbicara seperti ini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sounds good ya. Semuanya baik. Allah tidak jadi menghukum mereka. Mereka tidak jadi ditunggang balikan, tidak jadi dihancurkan, karena Allah mengampuni bangsa Niniwe yang sungguh-sungguh bertobat. Tapi jika kita memulai pasal yang keempat yang sebentar lagi saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, kita melihat sebuah plot twist atau ujungnya itu berakhir tidak seperti apa yang kita harapkan. Mari kita baca bersama-sama Yunus pasal yang keempat. Dimulai dari ayat yang pertama, dimulai dengan kata tetapi hal itu, yakni pertobatan Niniwe ya, sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu, dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Ending dari pasal 3 yang begitu indah, ya, berbanding terbalik dengan respons Yunus atas pertobatan Niniwe dan pengampunan yang diberikan oleh Allah. Ya, ketika kita melihat pasal yang keempat, iblis sekali lagi mencari celah ya di dalam hal ini. Bukan lagi iblis mencari celah di dalam bangsa Niniwe, tetapi iblis kembali menyerang Yunus ya. Melalui series pembelajaran kita dari kitab Yunus ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan dapat mendatangkan badai untuk supaya Yunus itu sadar dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Tuhan bisa saja membiarkan kita ada di titik kelemahan atau di badai hidup kita saat ini, badai kekelaman hidup kita saat ini, yang tujuannya adalah membawa kita untuk kembali kepada Allah. Dan hari ini kita melihat bahwa Tuhan membawa seorang Yunus ya di ujung hidupnya, supaya dia tahu fakta atau hal sebenarnya mengenai dirinya. Dan Yunus 4 ini, saudara, sebenarnya refleksi yang besar untuk setiap kita semua. Apakah kita ini ya tulus di hadapan Allah ketika kita taat kepada Tuhan, atau
kita sama aja seperti seorang Yunus. Terkadang kita tidak menyadari apa dosa yang kita lakukan dan kelemahan kita sampai Tuhan membawa kita kepada suatu peristiwa yang membuktikan, yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ya, contoh, saya tidak akan pernah menyadari kalau saya adalah orang yang egois, atau saya orang yang gampang pahit atau sulit mengampuni, sampai saya dibawa kepada titik bahwa ada orang yang berbuat salah kepada saya, dan saat itulah saya merasa bahwa saya tidak lebih baik daripada orang yang menyakiti saya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yunus pasal yang keempat ya. Yunus boleh saja sudah menjadi nabi Tuhan sekian lama, penyampai pesan Tuhan, orang yang berhasil membawa pertobatan bangsa Niniwe ya. Tetapi semua peristiwa ini justru membawa Yunus ke titik spotlight, atau kalau di panggung dia tuh disorot dengan lampu ya, dia ditelanjangi, karena dari cerita ini ya kita menemukan siapa Yunus sebenarnya ya. Mari kita bersama-sama mempelajari kitab ini ya, dan kita akan merefleksikan dengan kehidupan kita. Apa yang perikop ini ungkapkan tentang Yunus, Bapak Ibu Saudara? Kita juga akan melihat apakah itu bisa berkenaan dengan kita ya. Yang pertama adalah Yunus terbukti sebagai pribadi yang egois, pribadi yang mementingkan diri sendiri, pribadi yang hanya memikirkan dirinya sendiri ya. Saya ingin Bapak Ibu Saudara baca bagian kedua dari ayat yang kedua di pasal yang keempat ini. Dan apa perasaan Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara membacanya? Dikatakan, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ketika kita membaca kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih, ya, penyayang, panjang sabar, pengampun, berlimpah kasih setia, dan lain sebagainya. Dia adalah Allah atas kesempatan kedua, bahkan kesempatan ketiga, kesempatan keempat, dan kesempatan kesekian ratus kalinya. Buktinya Anda dan saya ada hari ini karena another chance, karena ada kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita bangga akan Allah dan kita akan bersuka karena kebenaran ini. Tetapi ajaibnya, Yunus yang tahu tentang hal ini justru kesal karena karakter Allah ya. Dia kesal atau empet ya gitu dengan karakter Allah yang penuh kasih, sayang, dan panjang sabar ini. Yunus tidak hanya marah dan tidak setuju apa yang telah dilakukan Allah kepada bangsa Niniwe ya, tetapi Yunus juga benar-benar tidak suka dan mengatakan bahwa engkau tuh nggak punya hak Tuhan, engkau tidak berhak untuk mengampuni bangsa yang bejatnya bukan main ini ya, engkau tidak punya hak melakukan hal ini. Bapak Saudara, kalau orang ateis ya, orang yang tidak percaya akan eksistensi Allah, mereka seringkali memakai excuse ya, memakai alasan untuk tidak mempercayai Allah, bahwa kalau Allah benar-benar ada, mengapa hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik ya? Kesimpulannya berarti kalau Allah ada, Allah itu jahat ya. Nah, Yunus ini tidak lebih baik daripada orang ateis, karena dia bertanya, mengapa hal yang baik terjadi kepada orang yang jahat? Kenapa pengampunan diberikan kepada bangsa Niniwe? Dengan kata lain, Yunus ini mengatakan bahwa Allah itu jahat ya, karena dia tidak adil. Dia memberikan hal yang baik, dia memberikan pengampunan kepada bangsa Niniwe yang seharusnya menerima hukuman ya. Yunus sama aja bebalnya. Yunus tidak taat. Yunus adalah nabi yang membangkang daripada Tuhan, dan sekarang dia mempertanyakan karakter Allah ya. Dia seolah-olah nuding Allah dengan pertanyaan, mengapa mempertanyakan kedaulatan Allah, dan bahkan beranggapan bahwa Allah tidak berhak mengampuni Niniwe. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara, mengapa Yunus mempertanyakan tentang ini? Kenapa Yunus begitu marah kepada Tuhan? Ya, saya bisa menjawab karena Tuhan tidak melakukan apa yang Yunus inginkan. Ya, Yunus merasa bahwa dia berhak mengatur Tuhan. Ya, Tuhan
Tuhan tidak melakukan apa yang dia kehendaki. Makanya Yunus marah. Nah, Yunus ingin supaya Tuhan menghancurkan dan menghabisi bangsa Niniwe. Bahkan waktu dia berkhotbah pun sebenarnya sudah refleksinya sangat terlihat ya. Dia di tahap nggak niat, hanya 5 kata Ibrani saja yang dia katakan. Ya, kalau kamu nggak bertobat hari ini maka engkau akan ditunggang balikan. Nah, ketika Niniwe yang di luar dugaan Yunus menunjukkan pertobatan, ya, memakai kain kabung, Yunus tetap berharap supaya Tuhan tetap menghukum Niniwe. Apa buktinya? Gimana kita bisa tahu? Di ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan Yunus keluar meninggalkan kota Niniwe. Ya, Yunus seolah-olah berpikir bahwa ya dia akan menyaksikan suatu kehancuran terjadi di kota Niniwe. Siapa tahu Tuhan tetap masih mau menghukum kota Niniwe. Siapa tahu tiba-tiba ada bom ya, di drop gitu ya, dijatuhkan dari surga. Ya, kalau sampai itu terjadi, aku mau keluar kota dulu. Ya, aku nggak mau ikut dihancurkan bersama bangsa Niniwe. Karena itu Yunus berusaha lari, ya, berusaha keluar dari kota itu. Dan Yunus keluar dari kota Niniwe kemudian membangun pondok. Ya, dia pengen menyaksikan kehancuran bangsa Niniwe dari jauh. Yang ajaib, ya, Yunus ini kan membangun pondok. Kalau kita membayangkan sebuah pondok, kita membayangkan sebuah gazebo yang ada atap yang proper gitu ya, ada fondasinya, ada bangunannya, ada alasnya dan lain sebagainya. Tapi bahasa asli dari pondok ini sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, adalah dia cuma nancepin batang dan batang, kemudian atapnya dari batang-batangan dan dari daun-daunan, ya. Jadi cuma sekedarnya saja. Ya, mungkin diperkirakan ini musim panas ya, musim di mana matahari sedang terik-teriknya. Jadi Yunus ini butuh yang namanya tempat berteduh. Yunus membangun pondok ya di sebelah timur kota Niniwe. Nah, yang ajaib, Tuhan ini sayang banget sama Yunus, ya. Dia menyediakan tempat berteduh untuk Yunus. Maka Tuhan menumbuhkan, dikatakan sebuah pohon jarak. Pohon jarak, saya sebenarnya kalau baca ini saya nggak tahu gitu ya. Tapi bahasa Inggrisnya dikatakan a leafy plant. Jadi pohon yang daunnya itu lebat. Daunnya itu besar-besar, Bapak Ibu Saudara. Dan pohon ini bisa melindungi Yunus, bahkan tingginya lebih dari kepala Yunus, sehingga bisa melindungi Yunus. Dan Yunus sangat membutuhkan hal ini. Yunus sangat senang ya karena Tuhan menumbuhkan pohon jarak ini. Nah, besoknya Tuhan membuat pohon jarak ini digerek oleh ulat. Digerek ini dikunyah oleh ulat atau dimakan habis oleh ulat. Nggak cuman itu, atas seizin Allah, atas kedaulatan Allah, ya, ada angin panas sehingga hari yang terik itu ya semakin panas, semakin gerah buat Yunus. Sehingga Yunus menjadi marah kepada Tuhan, tambah marah kepada Tuhan. Dan dia bilang, mendingan aku mati daripada aku di sini ya. Dan ini nggak cuman pertama kali Yunus bilang mendingan aku mati. Ini ketiga kalinya Yunus bilang seperti itu. Ya, kalau bisa saya gambarkan ya Bapak Ibu Saudara, sifat Yunus ini benar-benar kekanak-kanakan ya. Di hari-hari sebelumnya ketika dia ada di dalam perut ikan, dia berdoa, dia ketakutan setengah mati karena dia tahu nyawanya ada di ambang binasa ya. Dia meminta keselamatan daripada Tuhan, dia minta hidup. Tetapi hari ini di bawah pohon jarak dia minta mati, mendingan aku mati aja ya. Dia berteriak kepada Tuhan, mendingan aku mati. Sebenarnya Tuhan ini kayak berurusan dengan anak kecil yang losor-losor di lantai di mall ya, kalau permintaannya itu tidak diturutin. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kan, anak yang terlalu dimanja, kemudian dia pengen sesuatu, kalau nggak diturutin dia akan meronta-ronta ya, akan marah kepada orang tuanya. Yunus ini seperti seorang anak-anak, dia labil, moodnya berubah-ubah, dia moody. Dan Tuhan bertanya kepada Yunus di ayat yang keempat dan ke-9, layakkah engkau marah? Ya. Waktu yang pertama Allah menanyakan itu kepada Yunus, Yunus tidak menjawab.
Tetapi yang kedua, Yunus berani jawab dan menantang Allah. Selayaknya aku marah sampai mati. Aku pantas kok marah, aku berhak marah. Ya, betapa kurang ajar Yunus ya. Masalahnya, Yunus di sini tahu tentang karakter Tuhan yang pengasih dan penyayang. Dia setuju bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tetapi yang dia tidak setuju adalah kepada siapa Tuhan ini kasih dan penyayang. Ya, dia tidak setuju kalau Niniwe ini menerima kasih sayangnya Tuhan. Yunus mengerti banget kalau Tuhan bisa mengasihi orang seperti dia. Dia adalah orang Yahudi, dia adalah orang yang religius, dia adalah orang yang nabinya Tuhan, penyampai firman Tuhan. Dan mungkin dia punya moral yang baik, dia memberi di bait Allah, gak cuman waktunya tetapi juga hartanya, ya. Dan dia tidak bisa mengerti mengapa Allah bisa begitu mengasihi bangsa Niniwe yang jauh dari kata baik, ya, bejat, ya, terutama sudah saya gambarkan di minggu yang pertama ketika saya sampaikan tentang kisah orang Niniwe ini, ya. Mereka begitu sadis, mereka suka membunuh dan menyiksa orang. Dan ayat 10, ketika pohon jarak ini dimakan oleh ulat, Tuhan menegur Yunus, kamu loh berani marah atas pohon jarak yang tidak kamu tumbuhkan, yang sehari tumbuh besoknya mati, ya. Apalagi aku menyayangkan nyawa orang-orang Niniwe. Akulah yang menciptakan mereka, akulah yang merencanakan keselamatan kepada mereka, ya. Dan Yunus ini bisa menyayangkan pohon jarak yang dia tidak tanam dan dia tidak tumbuhkan. Dan di sini apa yang diajarkan Allah kepada kita, Bapak Saudara? Allah sedang mengajar betapa berharganya manusia di hadapan Allah. Mereka begitu valuable, ya, ada value-nya di hadapan Allah. Allah mengajarkan kepada kita, jangan mikirin dirimu sendiri, jangan egois, ya. Pikirkan bagaimana keselamatan, ya, orang-orang di pedalaman. Pikirkan bagaimana, gak usah jauh-jauh, gimana dengan tetanggamu, gimana dengan sanak saudaramu, gimana dengan rekan kerja kita, gimana dengan teman sekolahmu, ya. Selama ini yang kita pikirkan, kita selamat, puji Tuhan, haleluya, it's done. Kita gak ada tanggung jawab, ya. Tetapi kita tidak pernah menyayangkan jiwa-jiwa orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum pernah mendengar Injil. The greatest commandment mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Ya, seringkali ya orang berpikir bahwa kasihilah Allah, lalu kasihilah manusia. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah manusia. Kita tidak pernah berpikirkan kalau sebenarnya perintah ini adalah equal atau sejajar. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah bentuk kita mengasihi Tuhan, ya. Value-nya equal. Kita tidak bisa bilang kita mengasihi Allah kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, termasuk musuh kita. Di poin yang kedua, saya akan berbicara bahwa Yunus terbukti bahwa dia adalah orang yang melupakan anugerah Tuhan. Kalau kita baca kitab Yunus ini, kita bisa berpikir, kok bisa ya Yunus seperti ini? Kenapa kok dia egois sekali? Ini jahat loh, ya. Nggak mau orang lain diselamatkan. Kenapa kok dia bahkan berburuk sangka atau nuding gitu ya, menyalahkan Tuhan dan ingin mengatur Tuhan? Kok bisa-bisanya dia marah sama Tuhan? Tetapi bagian dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya akan mengejutkan kita, ya, akan menunjukkan bahwa kita juga seringkali berperilaku seperti itu, seperti Yunus. Bapak Saudara, mungkin di sini masih ada yang bergumul mengenai hal mengampuni orang lain, ya, saking sebelnya, saking empatnya, ya, saking enaknya. Kenapa mereka sudah jahat kepada aku? Ya, kita seperti Yunus yang duduk di sebelah timur kota Niniwe, menunggu sesuatu yang buruk terjadi kepada musuh kita.
Ya, mungkin kita tidak balas dendam, mungkin kita tidak balas jahat dengan jahat, tetapi kita mengharapkan di bawah alam sadar kita berharap supaya musuh kita itu kena sial, ya, supaya ini musim COVID, supaya semoga dia adalah salah satu yang kena COVID, ya, ada pikiran benci, ya, tidak bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara merasa bahwa kita layak untuk mendapat pengampunan daripada Tuhan, tetapi rasanya musuh kita yang sudah jahatin kita itu, sudah kurang ajar sama kita itu, tidak layak mendapat pengampunan dari kita atau bahkan dari Tuhan. Ya, ada seseorang yang berkata, aku bisa mengampuni kalau orang itu berubah. Ya, kalau orang itu berubah dulu baru aku bisa mengampuni. Tidak tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus mati buat kita bahkan ketika kita masih berdosa. Ya, Allah tidak pernah menunggu kita sampai berubah baru Dia mengampuni kita. Ya, Allah tahu bahkan kita akan sering mengecewakan, kita akan sering mendukakan hati Tuhan, tetapi keselamatan diberikan kepada kita. Yesus mati buat kita bahkan ketika kita masih menjadi pendosa. Ya, ini seperti gambaran bahwa kita ini seperti hamba yang punya hutang 10.000 talenta kepada raja. Ya, utang kita dilunasi, utang kita dilupakan, kita diampuni. Tetapi kepada orang yang hutang 100 talenta kepada kita tidak bisa mengampuni, bahkan kita menjebloskannya ke dalam penjara. Ya, mungkin kitab Yunus ini berakhir dengan tidak baik Bapak Ibu Saudara, berakhir dengan kemarahan Yunus. Tetapi ayat 11 sebenarnya ayat yang kelegaan buat kita semua, bahwa Allah mengasihi, ya, bahkan sampai ke bangsa seperti Niniwe. Dikatakan bahwa bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, Allah menginginkan pertobatan bangsa Niniwe, dan ketika mereka bertobat, sungguh-sungguh Allah menerima mereka kembali. Kita semua juga sama bejatnya Bapak Ibu Saudara. Kita lahir dengan sinful nature kita lahir dengan sifat dosa kita. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus mati buat kita semua. Seharusnya ketika kita mengetahui bahwa anugerah Tuhan is available, anugerah Tuhan tersedia bagi kita pendosa ini, maka itu akan memampukan kita untuk menyalurkan atau extend our grace to our enemy, melanjutkan apa yang sudah diberikan, anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, kepada musuh kita, mengulurkan anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan untuk orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, siapa yang membuat kita terluka? Kepada siapa Bapak Ibu Saudara masih bisa belum mengampuni? Siapa yang menyakiti hati kita? Lepaskan, mari kita sama-sama lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan itu menunjukkan bahwa kita sudah mengetahui dan kita sudah menerima anugerah Tuhan, dan kita tidak mau melupakan anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dengan cara kita merilis, kita memberikan anugerah Tuhan juga kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Nah, hari-hari ini mungkin banyak yang belum juga mendengar Injil di sekitar kita. Apakah kerjamu hari ini? Jangan pikirkan dirimu sendiri. Tuhan memberikan Injil keselamatan kepada kita. Do what you can. Apa yang Bapak Ibu Saudara bisa buat, perbuatlah. Apalagi di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang menanti-nantikan Injil. Mereka sangat desperate, mereka sangat begitu butuh mendengar yang namanya janji atau harapan kehidupan. Mereka banyak yang diambang kematian. Banyak dari mereka yang takut kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Banyak yang takut kematian bahkan. Dan ini adalah kesempatan yang indah. Mungkin kita tidak bisa berjumpa langsung dengan mereka, tetapi dengan fasilitas yang ada, ya, yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Dan saya percaya internet menghubungkan kita semua, telepon menghubungkan kita semua, dan kita bisa juga terhubung dengan orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Saya berdoa akhir dari pembelajaran kitab Yunus ini membuat kita sadar bahwa kita sudah menerima anugerah Tuhan, dan hendaknya anugerah Tuhan itu juga diteruskan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Mari saya undang kita berdiri semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan pujian ini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Nyanyi
bagi Rajaku yang duduk di kakak, kan ku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa buat kami. Kami sudah ditebus oleh darah anak-Mu, Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan darah itu Tuhan menghapus setiap dosa-dosa kami, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau melayakkan dan menerima kami kembali bahkan ketika kami masih menjadi pendosa. Terima kasih Tuhan, kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang kasih dan Allah yang penyayang, dan Engkau menginginkan keselamatan dan anugerah yang sama juga jatuh kepada orang lain, terutama bagi orang-orang yang telah menyakiti kami, telah berbuat salah kepada kami. Hari ini kami mau mengampuni mereka Tuhan. Kami mau bertindak secara nyata bahwa kami mengampuni mereka Tuhan. Dan khususnya bagi kami Tuhan yang diberi kepercayaan, diberikan kapasitas Tuhan untuk memberitakan Injil. Kami yang sudah diberikan oleh kuasa oleh Roh Kudus. Hari ini Tuhan kami mau teruskan berita Injil keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkan. Hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami apapun kondisi kami Tuhan. Kami yang sakit, kami yang sedang proses recovery, kami yang sehat, kami yang sedang berduka, kami yang sedang kesepian, atau apapun keadaan kami Tuhan, Engkau adalah Allah penghibur kami, Engkau adalah sahabat terbaik kami. Karena itu Tuhan kami mau berjalan terus bersama dengan Engkau. Kami mau Engkau pegang tangan kami terus menerus sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini supaya Engkau tumbuhkan di dalam hati kami, merubah kami, merubah sikap hidup kami yang lama menjadi manusia yang baru yang Engkau sempurnakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Persembahan ucapan syukur kami. Persembahan persepuluhan kami. Kami mau belajar Tuhan memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pandemi belum berakhir, bahkan tambah merajalela. Oleh sebab itu, kita harus tetap taat protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Yang pertama, memakai masker. Untuk saat ini dianjurkan untuk memakai double masker, yaitu masker medis, kemudian masker kain.
Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang paling utama, hidup berlindung melekat kepada Tuhan. Tambah semangat ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang isoman, jangan patah semangat. Nikmati hari-hari, jam-jam untuk menyanyi, berdoa, menyembah, dan baca Alkitab. Dekat, melekat kepada Tuhan. Kami semua mendoakan segera sembuh, kuat, sehat, pulih, dan dapat beraktivitas lagi. Yang kedua, jangan lupa kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa Kamis, dan ibadah komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut komsel dan doa Kamis. Ayo semangat, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Yang ketiga, nanti sore jam 5 sore ada ministry class. Yang keempat, hari Kamis ada doa multiplikasi pukul 19, ikuti dari rumah masing-masing. Kepada para PKS, harap menggerakkan anggota komsel masing-masing untuk ikut berdoa. WL Bapak Chris David, firman Tuhan Bapak Herman. Yang kelima, Jumat komsel. S3-nya tindak lanjut langsung. Yang keenam, kartu pralenan dan kartu diakonia mohon dapat diserahkan kembali setiap awal bulan. Demikian pesan dari Bapak Agus, Departemen 4, dan Ibu Jimmy, Departemen 2, untuk tertib administrasi. Yang ketujuh, persembahan khusus masih untuk recording. Dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani dengan nomor rekening 009 156 5918. Yang kedelapan, minggu depan ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Roti dan anggur perjamuan akan dibagikan bersama warta gereja melalui PKS masing-masing. Yang 9, sebentar jam 9.45 ada ibadah anak melalui Zoom. Mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk mengingatkan dan mendukung anak-anak untuk mengikutinya. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
kita berdoa. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Haleluya, haleluya.